Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the. Potasium dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalium, yang merupakan logam alkali berwarna putih keperakan dan terdapat secara alami terikat pada unsur yang lain dalam air larut dan juga beberapa mineral lainnya. Kalium adalah logam pertama yang diisolasi dengan elektrolisis. Kalium juga merupakan ion bermuatan positif yang berbeda dengan natrium. Kalium terdapat di dalam sel. Sifat potasium atau kalium. Sifat kalium atau potasium yaitu dapat mengoksidasi dengan cepat di udara dan harus disimpan dalam kerosan atau minyak tanah dan sangat reaktif terutama dalam air dan menyerupai sodium secara kimiawi. Dengan kepadatan kurang dari air, potasium adalah logam ringan kedua setelah litium. Selanjutnya, angka kecukupan gizi potasium. Umur 0-5 bulan 400 mg, 6-11 bulan 700 mg, 1-3 tahun 2600 mg, 4-6 tahun 2700 mg, 7-9 tahun 3200 mg. Dan selengkapnya dapat dilihat dalam Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya sumber bahan makanan potasium. Kalium terdapat di dalam semua makanan, berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utama kalium adalah makanan segar, terutama buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Metabolisme kalium. Jumlah kalium dalam darah akan meningkat bila terjadi katabolisme dalam tubuh dan akan menurun bila terjadi sintesis protein. Kalium itu penting dalam mengantarkan info saraf serta pembahasan tenaga dari protein, lemak, dan karbohidrat sewaktu metabolisme. Kalium bergerak di dalam tubuh secara difusi, absorpsi, dan sekresi. Ekskresi potasium. Kalium dibuang melalui urin dengan cara sekresi dan penyaringan yang sebagian kecil dibuang melalui feses. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubula ginjal. Hasilnya, berat badan ideal bisa dipertahankan dan buang air kecil menjadi lancar. Potasium atau kalium. Yang pertama, memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta asam basa. Yang kedua, berperan dalam transmisi syaraf dan relaksasi otot. Yang ketiga, sebagai katalisator. Yang keempat, berperan dalam pertumbuhan sel. Yang kelima, dibutuhkan untuk pembentukan otot. Dan yang keenam, tekanan darah normal memerlukan perbandingan antara natrium dan kalium yang sesuai. Akibat kelebihan mineral potas, yaitu jika kadar potasium lebih dari 5,3 milikuivalen per liter disebut sebagai hiperkalemia. Peningkatan dapat menyebabkan aritmia jantung. Dan juga konsentrasi yang lebih tinggi lagi akan menimbulkan henti jantung atau fibrilasi jantung. Akibat kekurangan kadar kalium dalam darah berkurang dapat menyebabkan beberapa gangguan dalam tubuh, seperti gangguan gastrointestinal, gangguan sistem kardiovaskular, dan gangguan metabolisme. Selain itu, ada juga hipokalemia. Memories bring back you.